Selamat hari Minggu. Saya percaya kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai dinamika kesembuhan ilahi. Apakah kamu pernah mengalami sakit dan disembuhkan Tuhan melalui mujizat? Atau malah pernah lihat orang yang sakit dan didoakan tapi nggak sembuh-sembuh? Jadi sebenarnya kesembuhan ilahi itu beneran ada atau enggak sih? Dan apakah pelayanan kesembuhan ilahi masih sesuai dengan kemajuan zaman now? Dalam Alkitab ada ratusan ayat janji Tuhan bagi kesembuhan umatnya. Banyak peristiwa dicatat orang-orang mengalami kesembuhan secara mujizat. Contohnya dalam perjanjian lama, Raja Hizkia yang disembuhkan atau Naaman yang disembuhkan dari penyakit kusta dan masih banyak lagi. Perjanjian baru juga mencatat ada begitu banyak peristiwa mujizat kesembuhan ilahi baik melalui pelayanan Tuhan Yesus maupun melalui pelayanan para rasul. Nah, sebagai insan Pentakosta, kita percaya bahwa kesembuhan ilahi terjadi karena pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita percaya bahwa mujizat tetap terjadi sampai sekarang karena Allah masih terus melakukan perbuatannya yang ajaib yang melampaui kemampuan manusia dan hukum alam. Yang harus kita pahami sebagai insan Pentakosta adalah bahwa pengajaran Injil harus berpusat kepada Yesus yang adalah juru selamat kita, penyembuh yang membaptis dengan Roh Kudus, yang menguduskan kita dan Raja yang akan datang kembali. Jadi, pelayanan kesembuhan ilahi tidak terpisahkan dalam pemberitaan Injil karena Tuhan Yesus adalah Sang Penyembuh. Pelayanan kesembuhan ilahi ini bisa melalui doa dari hamba Tuhan maupun doa pribadi si penderita penyakit itu sendiri. Tempatnya bisa di mana aja, bisa dari KKR, ibadah onsite, ibadah online, atau bahkan dari rumah loh. Ada dua hal yang akan kita bahas terkait dinamika pelayanan kesembuhan ilahi ini. Yang pertama, apakah semua orang sakit yang didoakan pasti mengalami kesembuhan? Kalau janji Tuhan sih, ya dan amin. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk kesembuhan kita. Terus kok nggak sembuh? Masalahnya bukan ada di janji Tuhannya, tapi ada di faktor yang mungkin ada di dalam diri kita yang harus diselesaikan lebih dulu. Forum Teolog GBI dalam pandangan teologis tentang penyakit memaparkan ada beberapa fakta mengenai penyakit. Yang pertama, ada penyakit akibat dosa kita. Yang kedua, ada hukuman Allah. Yang ketiga, karena perizinan dan kedaulatan Tuhan. Yang keempat, penyakit karena kejahatan iblis. Yang kelima, penyakit karena ulah manusia yang tamak, serakah, korup, dan destruktif. Untuk itulah kita perlu terbuka, mengaku dosa kita, memohon dan berdoa dengan iman. Seperti yang tertulis dalam Yakobus 5 ayat yang ke-14 sampai 16. Pelayanan ini merupakan bagian dari pelayanan yang dilakukan gereja. Tetapi hamba Tuhan dan gereja bukanlah Sang Penyembuh. Yang menyembuhkan tetap Tuhan Yesus sendiri. Hamba Tuhan dan gereja hanyalah alatnya. Jika seseorang didoakan dan gak sembuh saat itu juga, bukan berarti kita boleh seenaknya bilang, wah kamu gak beriman nih. Atau wah kurang doa ya. Proses kesembuhan ada yang langsung terjadi, yang artinya langsung sembuh setelah didoakan. Namun ada juga yang harus melalui beberapa proses, seperti konseling. Atau didoakan beberapa kali baru mengalami kesembuhan. Yang kedua, apakah pelayanan kesembuhan ilahi masih sesuai atau relevan dengan situasi saat ini? Sudah jelas perintah Tuhan bagi kita sebagai anak Tuhan untuk mendoakan orang sakit tidak pernah dicabut. Justru pelayanan ini berjalan selaras dengan penginjilan. Namun kenyataannya gak mungkin dong kita bikin acara di lapangan bola terus ngumpulin semua orang yang sakit. Atau datang seenaknya ke rumah sakit. Apalagi ke ruang isolasi penderita COVID. Dan mendoakan mereka secara langsung agar mereka mengalami kesembuhan. Kenapa gitu? Karena pemerintah sudah mengeluarkan protokol kesehatan yang begitu ketat. Jika kita melanggar peraturan ini, maka kita sama aja lagi melawan pemerintah. Dalam catatan Christian Evangel, ada satu kejadian pada tahun 1918 sampai 1919, di mana pandemi flu Spanyol menjadi momok mengerikan bagi dunia. Ada sekitar 50 juta orang meninggal akibat pandemi ini. Tetapi yang menarik, insan Pentakosta pada saat itu mengikuti anjuran pemerintah untuk meniadakan pertemuan ibadah dan mengkarantina yang sakit. Mereka tetap tinggal di rumah dan berdoa. Tetapi mereka terus menyatakan bahwa Allah adalah tabib. Sama seperti yang kita lakukan sekarang ini nih. Luar biasanya,
Dampaknya adalah banyak orang yang lahir baru dan disembuhkan dari sakit penyakit akibat pandemi tersebut. Kesaksian iman mereka kepada Allah dan doa membuat mereka mampu melewati krisis. Keterbatasan pelayanan karena social distancing bukan berarti pelayanan kesembuhan ilahi menjadi tidak relevan atau membuat kita tidak bisa melakukan pelayanan kesembuhan ilahi. Tuhan memberikan ide-ide kreatif melalui sarana yang ada di sekitar kita nih. Misalnya sosial media dan teknologi informasi. Seperti pada zaman rasul-rasul yang secara kreatif menggunakan media perantara dan diurapi Roh Kudus. Seperti sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus menyembuhkan segala penyakit dan mengusir roh jahat saat diletakkan di atas orang-orang yang sakit. Jadi, pelayanan itu tidak terbatas dalam pertemuan fisik. Allah juga bisa bekerja melalui ibadah online, melalui panggilan telepon, video call, atau menggunakan media sosial. Berabad-abad yang lalu, pelayanan kesembuhan ilahi telah dilakukan oleh nabi-nabi di Perjanjian Lama, Tuhan Yesus, dan rasul-rasul di Perjanjian Baru. Tidak berhenti sampai di situ. Pelayanan kesembuhan ilahi juga masih relevan dengan zaman now. Secara khusus, di tengah situasi yang sedang dunia hadapi saat ini, gereja harus terus memotivasi dan menggerakkan pengerja dan jemaat untuk melakukan pelayanan kesembuhan ilahi ini dengan mendoakan mereka yang sakit, bahkan dengan memanfaatkan teknologi dan media sosial di tengah keterbatasan akibat social distancing. Pelayanan kesembuhan ilahi merupakan karunia Roh Kudus yang diberikan kepada gerejanya. Oleh sebab itu, kesembuhan yang Tuhan berikan semuanya adalah untuk memuliakan namanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Sekali lagi boleh katakan shalom. Shalom. Seberapa banyak dari Bapak Ibu Saudara yang merasakan kebaikan Tuhan dalam bulan ini. Dari rumah-rumah boleh lambaikan tanganmu Bapak Ibu Saudara. Dari rumah-rumah boleh kasih tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Boleh sampai suarakan haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Biar di minggu terakhir di bulan ini Bapak Ibu Saudara, terus tetap kita mengingat segala kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan dalam hidup kita yang terus menyertai setiap langkah kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Mari sama-sama kita satukan hati. Kita mau datang kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan dan kasih setiamu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini syukur kami hari ini Tuhan. Pujian penyembahan kami naikkan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas
setiap umat-Mu Tuhan. Sungguh kasih setiamu yang kami rasakan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Mari katakan sambil angkat tanganmu saudara. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Siapakah kami ingin Dia Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Saya rindu, mari dari rumah-rumah katakan, kasih setiamu Tuhan Yesus. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Sungguh berkat-Mu sempat membuat kami terpesona Tuhan. Sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Mari sambil angkat tanganmu, mari nyatakan, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Siapakah kami ini ya Tuhan?
bersama-sama sekali lagi sambil buka kedua tanganmu saudara. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain Yes Lord, puji sembah Engkau hari ini Tuhan. siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan, Selain puji dan sembahkan, selain puji dan sembahkan, selain puji dan sembahkan. mari sama-sama sembah Tuhan Yesus. Angkat suaramu, angkat hatimu, sembah Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setiamu. Kami bersyukur buat segala kebaikanmu. Mari sembah Dia, Naikkan syukurmu, naikkan syukurmu. Ini namamu Tuhan yang kami tinggikan. Syaralalaboy, adalabansate, hianabakaralaboy. Sembah, sembah Tuhan. Syaralabatakaralaboy. lu sembah Tuhan Yesus. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah, mari naikkan korban syukurmu. Berterima kasih buat segala kebesaran Tuhan. Berterima kasih buat segala pertolongan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Syaralabaralabaya sande, hiraboya nabakaralabo. Syukur hanya bagi Tuhan. Syaralalaboy, kerabaya sande. Haleluya. Mari angkat dua tanganmu saudara, kami mau mengucap syukur Padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu, ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku. Yes Lord. Di setiap langkahku. Kami memuji Engkau hari ini Tuhan. Mari Engkau yang merasakan kebaikan Tuhan. Saya percaya Engkau bisa mengangkat tangan dari rumah. Come on, kami bersyukur. Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku. Ya Tuhan Yesus, di setiap langkah kami, Ku memujimu,
setiamu dalam hidup kami. dalam hidupku, anugerah-Mu besar bagi Di setiap langkah kami Tuhan, kami naikkan syukur kami. Come on, jemaat Tuhan, katakan Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, anugerah-Mu besar bagiku di setiap langkahku. Ku memujimu, kami memujimu. Ku memujimu. Ku memujimu. sorakan haleluya. Tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan Yesus. Dia Allah yang besar setianya, melampaui langit dan bumi. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari sama-sama sekali lagi kita berbahasa roh Bapak Ibu Saudara. Biar hari ini Tuhan, sambil kami memuji menyembah Engkau, kami rindu bersyafaat Tuhan. Kami rindu memberkati setiap para pemimpin rohani kami, pemimpin bangsa kami Tuhan, atas kota kami Tuhan. Ini syafaat kami Tuhan Yesus. Kami percaya waktu kami sehati sepakat, apa yang kami doakan besar kuasanya Tuhan. Terima kasih Bapak hari ini Tuhan. Kami rindu memberkati gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu, kami percaya hari-hari ini Tuhan, menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, hamba-Mu dipakai dengan secara luar biasa Tuhan. Beserta dengan keempat wakilnya Tuhan Yesus. Biar nama Tuhan ditinggikan dan dipuji atas setiap pelayanan hamba-Mu hari-hari ini Tuhan. Terima kasih, kami berdoa juga Tuhan, memberkati pemimpin rohani kami atas Cibubur Raya, Bapak Pendeta Yan Peter Pangaribuan Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan. Biarlah hamba-Mu ini Tuhan boleh senada dengan Engkau Tuhan Yesus. Boleh sepakat dengan Engkau Tuhan Yesus. Biar setiap pelayanan hamba-Mu ini Tuhan terus dipakai Tuhan dengan luar biasa. Beserta dengan kedua wakilnya, para staf gembala yang ada di Cibubur Raya, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, tak lupa kami memberkati Rayon 2 Bandung Tuhan. Kiranya rayon ini ada di hati-Mu Tuhan. Rayon ini dipakai Tuhan dengan luar biasa di era Pentakosta yang ketiga ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, hari ini Tuhan kami mau bersepakat bersama-sama. Kami mau terus memberkati bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami mengucap syukur kami boleh lahir di Indonesia. Kami percaya Tuhan ada maksud dan tujuan Tuhan bagi setiap kami atas Indonesia. Biarlah setiap kami boleh menjadi duta-duta-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan hari-hari ini di era Pentakosta yang ketiga. Kami percaya dari apa yang terjadi Tuhan. Kami percaya api-Mu, Roh Kudus membakar Indonesia dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Kami percaya akan ada penuaian jiwa yang besar menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya bangsa kami sedang dipulihkan dari setiap COVID-19. Sedang dipulihkan dari resesi ekonomi, sedang dipulihkan dari kekacauan yang ada Tuhan. Sebab kami percaya bangsa kami ada di hati-Mu. Berkati pemimpin bangsa kami dari tertinggi sampai yang terendah Tuhan berkati. Kami percaya hikmat-Mu turun atas setiap para pemimpin kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu.
Dan tiba saatnya kami membawa hati kami. Kami mau terus memuji, menyembah segala kebesaran Tuhan dan kedahsyatan Tuhan. Terima kasih Bapaknya di dalam nama Tuhan Yesus. Umat Tuhan yang di rumah-rumah yang siap memuji Tuhan bersama katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Bersama sorakan haleluya. Tepuk tangan sama-sama, come on. Sebab kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau Tuhan. Kami rindu melihat dan mengecap kebaikan Tuhan. Come on. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Teman katakan kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Teman kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Teman syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Katakan selamanya, selamanya. Yang merasakan kebaikan Tuhan, tepuk tangan sama-sama dari rumah-rumah saudara. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Sekali lagi kata kecaplah. Kecaplah dan lihatlah sungguh betapa baiknya Tuhan itu saudara. Kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Lambaikan tanganmu, come on. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Come on, syukur, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku. Bisa lebih dahsyat lagi dari rumah-rumah, come on. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Katakan selamanya, selamanya. Mari yang laki dengan suara keras, come on. Selamanya. Sama-sama katakan kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan sedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya yang percaya dari rumah-rumah tanganmu taruh di kepala, come on. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan keperluanmu saudara. Yes, sekali lagi come on. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna
tanganmu saudara. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan bersedia bagiku. Ini iman kami Tuhan. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Come on. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yang percaya tepuk tangan sama-sama. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Yang percaya katakan amin. Boleh angkat kedua tanganmu saudara dari rumah-rumah, nyatakan bersama. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Ini iman kami ya Tuhan Yesus. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Teman, Cibuburannya katakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Sorak-sorak kemenangan dari rumah-rumah. Sorakan haleluya. Wow, haleluya. Sekali lagi boleh kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang dahsyat. Dia dahsyat, saudara yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan, haleluya. Mari sama-sama terus kita buka hati kita. Sebab dia rindu kita sembah Bapak Ibu Saudara. Menaikkan korban syukur hanya bagi Engkau Tuhan Yesus. Yang terindah, yang selalu ku puja, yang
Sambil angkat tanganmu. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu, Yesusku. Terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatimu sebagai persembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Katakan Yesusku. Terimalah setiap penyembahan kami hari ini ya Tuhan Yesus. Korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Mari sekali lagi katakan. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu, Yesusku. Terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahan. Mari sekali lagi umat Tuhan katakan bersama. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan. Saya rindu dari rumah-rumah Bapak Ibu Saudara. Mari angkat kedua tanganmu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir dari hati kami, Tuhan, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Shalom jemaat Tuhan yang bersuka cita dan berbahagia. Mari kita berdoa sebelum kita mendengar dan meresponi kebenaran firman Tuhan. Korabata karya labas santa karadalabaya shanta karana. Penuhkan kami dengan urapan Roh Kudus. Kami merendahkan diri kami meleburkan diri kami dengan kebenaran firman-Mu. Dan Bapa, berikan kami roh hikmat, pengertian dan sebuah hati
yang mengerti kehendak-Mu dengan benar dan sempurna dan melakukannya. Supaya kehidupan kami semakin serupa diubahkan seperti Yesus untuk menyelesaikan amanat agung. Urapi hamba-Mu dan kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hari ini kita akan berbicara tentang living by faith. Hiduplah oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Sampai 4 kali dalam Alkitab Perjanjian Baru dikatakan berturut-turut orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar hidup oleh iman. Orang benar hidup oleh iman. Bahkan saudara di dalam Alkitab King James Version, kata faith, iman ditulis 336 kali. Sedangkan kata hope, pengharapan, ditulis 130 kali. Kata joy ditulis 201 kali. Tapi iman, faith, 336. Berarti berkali-kali Tuhan menekankan pentingnya iman. Mengapa iman itu penting? Karena yang mengalahkan dunia adalah iman. 1 Yohanes 5 ayat keempat. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Oleh karena itu saudara, hari ini kalau Anda ingin hidup berkemenangan, hiduplah sebagai orang benar di dalam iman. Tapi ingat, iman kita adalah iman yang bertumbuh. Sebagai contoh, Alkitab berkata dalam 2 Tesalonika 1 ayat ketiga, bahwa memang patutlah demikian karena imanmu makin bertambah. Kata bertambah di sini dalam bahasa aslinya berbicara growing over ordinary. Artinya naik terus bertumbuh melampaui rata-rata. Dan ini dialami oleh murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus saudara ketika Matius pasal 21 ayat 21. Saat itu mereka mengenal, diajarkan tentang iman yang memindahkan gunung. Mereka belum melihat Yesus bangkit dari kematian dan belum mengalami Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan. Saat itu iman mereka diajarkan tentang iman yang memindahkan gunung. Tapi berjalanannya waktu, salah satu murid bernama Yohanes di dalam kitab 1 Yohanes 5 ayat 4 dan 5. Setelah Yohanes saudara melihat siapakah Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, yang mati mengorbankan nyawanya di kayu salib. Bangkit pada hari ketiga dan terus naik ke surga. Dan mencurahkan Roh Kudusnya, artinya mengalami Pentakosta. Imannya berbeda. Bukan hanya iman yang memindahkan gunung, tapi naik lebih lagi menjadi iman yang mengalahkan dunia. Apa yang dimaksud dengan dunia? Bapak Ibu jangan lupa 1 Yohanes 2 ayat ke-6. Dunia berbicara keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Berarti iman yang bukan hanya sanggup memindahkan gunung, tapi sebuah iman yang sanggup membuat kita mengalahkan keinginan daging kita, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Iman yang akan mengubah kita menjadi serupa seperti Yesus. Di Pentakosta ketiga ini, milikilah iman yang sanggup mengubah Anda untuk lebih dan lebih lagi menjadi serupa seperti Yesus Kristus. Dan hari ini kita mau belajar, living by faith, hiduplah oleh iman. Iman yang mengalahkan dunia. Yang pertama, living in the God's perspective. Hiduplah dengan perspektifnya Tuhan. Dengan cara pandangnya Tuhan. Apakah perspektif? Perspektif berasal dari bahasa Latin, artinya perspectare. Per itu melalui. Spectare memandang. Berarti perspektif adalah memandang melalui. God perspektif artinya memandang, melihat sesuatu yang terjadi dalam hidupmu. Memandang melihat sebuah krisis. Memandang melihat sebuah promosi. Memandang melihat sebuah jalan buntu. Memandang melihat penyakit. Memandang melihat segala hal dalam hidupmu melalui mata Tuhan. Itulah living in the God's perspective. Bapak Ibu kita harus melatih diri kita dalam keseharian kita. Apapun yang terjadi sebagai orang benar.
Janganlah kita melihat menurut cara pandang kita. Mengapa? Karena cara pandang manusia begitu bervariasi. Begitu banyak hal yang akan mempengaruhi. Contohnya, apa yang terjadi dengan Musa? Musa di masa ketika dia masih menjadi seorang pangeran Firaun di Mesir, dia menolong orang Israel. Dan tiba-tiba orang Israel menolak pertolongan Musa. Sehingga Musa yang membunuh tentara Mesir yang coba melukai orang Israel itu. Terdengar apa yang dilakukan Musa oleh Firaun. Musa lari. Berarti ada sebuah masa lalu yang sakit dalam hati Musa. Penolakan. Ada perasaan, ada trauma. Dan itu mempengaruhi perspektif Musa dalam masa depannya. Dalam menghadapi panggilan hidupnya. Sehingga di dalam kitab Keluaran saudara, pasal 4, ayat 1 dan kedua. Musa berkata, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku? Ketika Tuhan mengutus Musa untuk kembali ke Mesir dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Ah Tuhan, siapa aku? Lihat bagaimana cara Musa memandang. Sangat dipengaruhi oleh perasaan, oleh keadaan, oleh masa lalu. Sedangkan orang Kristen yang berkemenangan, mereka akan hidup bukan oleh perasaan. Mereka akan hidup bukan oleh apa kata orang. Tapi mereka akan hidup oleh iman. Iman kepada Yesus Kristus, anak Allah yang hidup. Karena saudara, ketika krisis terjadi, pikiran perasaan kita akan terbatas. Di saat pikiran terbatas, perasaan terbatas, imanlah yang bekerja melampaui batas saudara. Iman tidak menabrak akal budi kita, tapi iman jauh melampaui akal budi dan perasaan. Living by faith adalah ketika Anda mau yang namanya living in the God's perspective. Hidup dengan cara pandang Tuhan. Musa memandang itu. Tuhan gak mungkin dipakai. Ayat yang namanya kedua dikatakan, bahwa bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku, tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Saudara, tapi perspektif Tuhan terhadap Musa lain. Cara Tuhan memandang adalah jauh ke depan. Cara Tuhan memandang jauh ke dalam diri seseorang. Oh, Musa memiliki potensi-potensi ilahi. Cara Tuhan memandang ketika di itu Tuhan berkata, apa yang ada di tanganmu Musa? Cuma tongkat Tuhan. Ini tongkat biasa yang saya gunakan untuk membersihkan kotoran-kotoran atau batu-batu. Tapi dalam perspektif Tuhan, aku bisa memakai tongkat itu. Dan benar. Tuhan berkata kepada Musa, lemparkan tongkat itu. Tongkat itu ketika dilemparkan menjadi ular. Dan waktu diambil kembali menjadi tongkat. Dan lewat tongkat yang biasa, Tuhan justru memakai Musa menyatakan kuasa Allah lewat tongkat di tangan Musa. Mari kita lihat sangat jauh berbeda perspektif Tuhan dan perspektif Musa. Oleh karena itu sebagai orang benar pilihlah untuk Anda yang namanya hidup dengan perspektif dari Tuhan. Nah saudara, sebagai contoh di dalam perjalanan gereja kami saat ini di Tasikmalaya, kami menghadapi sebuah dilema untuk memulai pembangunan SMP atau tidak. Usia anak pendidikan SD kami sudah kelas 6, jadi tahun ini kami open house SMP dan tahun depan sudah mulai SMP. Berarti gedung harus sudah ada tahun depan. Tetapi ada banyak alasan yang membuat perspektif kami untuk melihat keadaan seperti ini untuk menunda. Alasan pertama tentu karena keuangan gereja menurun dan sisa tinggal 30%-nya pemasukan yang ada. Dan ini merupakan pandemi. Tapi suatu kali Tuhan menegur dan mengubah perspektif saya. Ada sebuah pertanyaan, seandainya engkau anak orang yang paling kaya di dunia, contoh misalnya Bill Gates, apakah engkau akan memulai pembangunan? Di saat itu saya berkata, saya bukan anak Bill Gates, tapi saya anak Bapa di surga. Tuhan yang memiliki menjadikan langit dan bumi. Lewat itulah cara pandang saya. Melihat situasi ini mulai berubah. Sehingga saya dengan iman melangkah. Go. Dan kita mulai membangun. Sudah berjalan saat ini mungkin sekitar 2 minggu. Dan mulai pondasi dibangun. .
Mari kita lihat. Cara pandang akan mengubah banyak hal. Dan contohnya saudara, betapa lemahnya manusia, cara pandang manusia. Di tangan saya ini ada satu gelas kosong berisi kopi. Tapi bagi orang lain berkata, oh di tangan Pak Henry ada satu gelas penuh setengah kopi. Jadi orang bisa melihat penuh kopinya atau bisa melihat kosongnya. Itulah manusia. Tapi kalau Tuhan Yesus yang memandang, dia selalu melihat jauh ke depan. Dia selalu melihat jauh ke dalam. Dia bisa melihat ada hal-hal yang tidak terjangkau oleh pikiran dan perasaan kita. Oleh karena itu berdoalah seperti Efesus 1 ayat 17 dan 18. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu, untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatiku terang, agar aku mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya, dan betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Doa, minta Roh Kudus memberikan roh hikmat, mencelikan mata kita supaya diberikan mata yang baru, yaitu matanya Tuhan untuk melihat segala sesuatu dengan perspektif Tuhan. Itulah living by faith, iman yang akan mengalahkan dunia. Yang kedua, saudara, bagaimana supaya kita living by faith, hidup oleh iman? Iman yang mengalahkan dunia, living in the right choice. Hiduplah dengan keputusan yang benar. Hiduplah dengan pilihan-pilihan yang benar. Bapak Ibu sekalian, ketika kita diciptakan, kita diberikan otoritas untuk memilih. Karena dari sejak awal dalam Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17. Tuhan memberikan di Taman Eden otoritas untuk ada memilih. Dikatakan, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat jangan kau makan. Oleh karena itu iblis tahu peluang untuk menguji dan menjatuhkan manusia dalam dosa adalah melalui membuat sebuah pilihan. Sehingga pertemuan pertama iblis dengan Hawa yaitu manusia. Iblis mencobai pilihan manusia. Kejadian 3 ayat 10 sehingga dia bertanya, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan, buahnya bukan? Tanda tanya. Karena akan menguji apa yang akan dia pilih. Sejak saat itu manusia gagal memilih yang benar. Artinya memilih yang seperti hatinya Tuhan. Manusia kehilangan kemuliaan. Manusia kehilangan hadirat Tuhan. Oleh karena itu saudara, demikian awal pelayanan Yesus di muka bumi. Itu pun diuji lewat ujian pilihan-pilihan. Ujian iman sebenarnya ujian yang diizinkan untuk menguji apakah pilihanmu adalah pilihan yang benar atau yang salah. Apakah Anda memilih untuk tetap kuat dan untuk menyerah? Apakah Anda memilih untuk tetap percaya atau bimbang? Apakah Anda memilih untuk bersyukur atau ngomel? Apakah Anda memilih untuk yang namanya tetap berharap bersuka cita atau Anda meratap? Apakah Anda memilih untuk menari-nari dalam hadiratnya atau saudara mengurung diri dalam kunci kurungan depresi saudara? Itu pilihan, itu ujian iman. Oleh karena itu saudara seperti Yesus memenangkan berbagai pilihan. Waktu dia diuji, ubah batu menjadi roti. Jatuhkan dirimu. Dan apakah engkau akan menyembah aku kata setan, maka akan berikan semua kemuliaan di bumi ini. Yesus selalu memilih apa yang sesuai firman Tuhan. Jadi yang paling penting saudara, jangan anggap remeh. Orang Kristen sering kalah dan jatuh soal pilihan. Setiap pilihan ada konsekuensi. Kita harus memilih dengan bijak saudara. Minta Roh Kudus supaya engkau diberikan kekuatan untuk memilih dengan benar pilihanmu. Bukan berdasarkan perasaanmu, tapi atas dasar imanmu. Pilihanmu bukan atas dasar mata jasmani, tapi mata rohanimu. Pilihanmu bukan atas dasar kehendakmu, tapi kehendak Bapa di surga. Ujian iman adalah ujian pilihan. Living in the right choice. Hiduplah setiap hari
dengan pilihan-pilihan yang benar. Jangan heran. Ulangan 30 ayat 15 dan 16. Alkitab berkata, ingatlah aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu. Lihat, dari awal kita diperhadapkan hidup atau mati, untung atau kecelakaan. Tapi ayat selanjutnya, aku perintahkan hari ini. Kata hari ini garis bawahi, berbicara sebuah kehidupan sehari-hari. Di saat Anda bangun pagi, di saat Anda mulai bekerja, di saat Anda di tengah pandemi, di saat nanti Anda mengalami kelimpahan, semua serba pilihan. Pilihlah hal-hal yang benar di hadapan Tuhan. Saudara, saya terberkati apa yang terjadi saudara. Suatu kali saat itu ada seorang yang namanya pendeta di Jerman, dan dia menjumpai seorang pengemis yang selalu namanya tersenyum dan berbahagia. Sehingga di saat suatu kali pengemis dalam kedinginan, pengemis ini tetap tersenyum dan rasanya bahagia. Akhirnya pendeta ini mendekati sang pengemis dan bertanya kepada sang pengemis itu, Bapak, saya melihat ketika Anda lapar, wajahmu tersenyum dan bahagia. Bahkan saat ini ketika Anda kedinginan, engkau tetap tersenyum dan bahagia. Bolehkah saya bertanya, siapakah Anda? Saat itu pengemis itu berkata, saya adalah seorang raja. Bingung saudara pendeta ini. Raja. Lah balik tanya. Memangnya kerajaanmu di mana wilayahnya? Dia cuma tepuk dadanya. Hatiku. Aku memerintah hatiku untuk tetap bersukacita. Aku memerintah hatiku untuk tetap tersenyum. Di saat aku lapar. Di saat aku kedinginan. Di saat aku melihat yang lain bisa menghirup atau mengecap kopi-kopi yang panas di kafe-kafe itu. Tapi aku seorang raja yang memerintah hatiku, memilih hatiku untuk menetapkan tetap bersyukur, tetap bersukacita. Sehingga Roma 5 ayat 17 ayat Alkitab berkata, sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi, mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus kita akan hidup dan berkuasa. Kata berkuasa basileo itu dalam bahasa Asia berbicara sebuah kehidupan yang memerintah, sebuah otoritas untuk memilih. Tuhan sudah berikan dalam hidupmu untuk memilih apa yang berkenan dan benar seperti hati Bapa. Karena engkau oleh darah Yesus sudah menjadi anak-anak kerajaannya. Hari ini saudara, living in the God's perspective, hiduplah dengan perspektif Tuhan. Living in the right choice, hiduplah dengan memilih hal-hal yang benar di mata Tuhan. Yang terakhir, bagaimana kita bisa living by faith, hidup oleh iman. Iman yang mengalahkan dunia. Living in Christ, hiduplah dalam Kristus Yesus. Melekatlah dalam Yesus Kristus. Sampai Alkitab berkata 1 Petrus 3:15, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dalam Amplified Bible dikatakan, biarlah di hatimu engkau engkau menaruh, engkau menempatkan Kristus. Oh, di tempat tertinggi, terpenting, di tempat yang maha kudus. Artinya apa? Anda akan hidup dalam Kristus. Hidup oleh iman adalah hidupmu melekat pada Kristus. Anda menempatkan Yesus Kristus menjadi tempat yang terutama, terpenting, tempat yang terbaik dalam hidupmu. Itulah hidup oleh iman. Iman kepada Yesus Kristus, saudara. Suatu kali yang namanya sebuah survei daripada The Independent dari Inggris, saudara, meneliti ternyata dari tahun 2013 sampai 2016 Presiden Rusia Putin membuat satu hal yang menghebohkan, yaitu selalu ngaret dan telat. Sampai ketika dia mencoba ada pertemuan dengan Presiden Ukraina saat itu karena ada perang saudara, Presiden Ukraina harus menunggu 4 jam.
Waktu survei ternyata di tahun itu ada 16 pemimpin negara yang dikerjai, tanda kutip. Putin selalu terlambat, 4 jam, 2 jam. Dan apa yang terjadi? Orang meneliti, kenapa ya? Padahal kalau janji pers dengan wartawan on time. Sehingga ada satu yang namanya tanpa nama, sebuah analisis yang berkata, karena Putin sedang menaruh secara psikologis, dia sedang melancarkan tekanan kepada lawan bicaranya. Bahwa betapa pentingnya dia, betapa dia itu begitu layak untuk ditunggu, begitu penting yang namanya untuk dinantikan. Saya katakan Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Allahmu. Layak dan penting untuk kita nantikan, layak dan penting untuk kita layani, layak dan penting untuk kita taruh di urutan pertama. Tidak perlu melakukan apa yang seperti Putin lakukan. Karena Yesus Kristus lewat darahnya, Wahyu 1 ayat 5 dan 6, lewat darahnya. Dia sudah menebus dan membeli setiap diri kita. Dari segala dosa kejahatan kita. Untuk membebaskan Anda dan saya dari segala masa lalu. Dosa yang harusnya membuat kita binasa. Tetapi oleh darahnya yang mahal, oleh cinta dan kasihnya. Oh, dia membeli Anda dari kegelapan dan mengubah hidupmu. Dan sekarang kau diangkat menjadi anak-anaknya. Bukan hanya itu saja, engkau dibentuk, engkau disertai, engkau diurapi untuk menjadi imam-imamnya yang kudus, bahkan raja-rajanya. Oleh karena itu dia layak menerima segala yang terbaik dari Anda dan saya. Dia layak untuk mendapatkan tempat tertinggi, terhormat, terutama. Dan oleh karena itu salah satu ciri orang hidup dalam Kristus, melekat dalam Kristus adalah lewat bisnismu engkau tetap di dalam itu ada amanat agung. Lewat pekerjaanmu, perjalananmu, apapun siapapun Anda, orang yang mengaku living in Jesus Christ, selalu amanat agung, menjadikan bangsa-bangsa muridku, itu menjadi tema utama dari apapun yang engkau kerjakan. Saya tidak akan perpanjang firman Tuhan, tapi hari ini biarlah iman kita bertumbuh. Bukannya iman yang memindahkan gunung, tapi iman yang mengalahkan dunia. Dan hiduplah oleh iman itu. Living in the God perspective. Living in the right choice and living in Jesus Christ. Saya akan berdoa bagi Anda. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi. Mungkin kau sedang mengalami di antara umat Tuhan yang mendengar firman Tuhan hari ini. Engkau sedang mengalami yang namanya tekanan, kekalahan, kemunduran rohani. Tapi hari Anda ingin memilih dan memutuskan, mulai hari aku akan hidup karena iman, bukan karena perasaan. Aku akan melihat terobosan dan kemenangan. Dan Anda minta Roh Kudus mengurapimu untuk Anda mulai berjalan. Oh, iman bukan hanya iman yang memindahkan gunung, tapi iman yang mengalahkan dunia. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Mari berbahasa roh. Horabata karyalaba santa karandalaba ya santa kuradalaba laba. Idiama santa kuridaba karandalaba ta karandaba ho syata karandalaba. Horabata karyalaba santa kurandalaka horaba syanta karandalaba. Kami hormatimu Yesus Kristus. Kami beritakan kebenaranmu. Di era Pentakosta ketiga, perlengkapi persiapkan gereja Tuhan untuk hidup berkemenangan, hidup menjadi saksi Kristus untuk memuridkan dan menyelesaikan amanat agung. Oleh karena itu Bapak, kau lihat tangan-tangan terangkat. Mulai hari ini, hidup kami bukan lagi hidup yang diperbudak oleh keadaan dan perasaan. Tapi hidup kami adalah hidup oleh iman kepada Yesus Kristus yang hidup. Iman yang mengalahkan dunia. Dan dalam nama Yesus Tuhan, pengurapan Tuhan turun dan penuh bagi kami. Haleluya, haleluya. Mari angkat kedua tangan saudara, terima berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Dan tawa hati,